Selamat pagi saudara, Shalom. Mari sama-sama pastikan kita dalam sikap terbaik untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan atas setiap kita pagi hari. Mari siapkan hati kita. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau jadi bait suci-Mu yang kudus Tuhan.
Jadi bait suci yang tiada bercela ya Tuhan. Ralabayas, karalabaralabaralabaralabaralabayas, yandaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kami meneruskan panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mau lakukan panggilan-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Oh, jamah kami ya Yesus. Mari terus sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau sembah Kau ya Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari sama-sama lebih lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Oh, bagi keselamatan bangsaku. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap rencana Tuhan yang besar Tuhan melalui hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap kami mengerti Tuhan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Hidup kami Tuhan ada tujuan Tuhan, ada destiny Tuhan yang sudah tetapkan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini Tuhan berbicaralah Tuhan melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang cinta Yesus, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang aku kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi di acara Saat Teduh ini. Saudara-saudaraku, seberapa banyak kita yang mengerti, yang tahu bahwa Tuhan sejak dari rahim ibu kita, Tuhan itu sudah punya, bahkan sebelum dunia ini ada, tadi seperti lagu yang kita nyanyikan, Tuhan itu sudah punya rencana untuk hidup kita. Seberapa banyak yang kita tahu ini? Kalau kita mengerti akan kebenaran firman ini, tapi kita belum tahu apa itu yang menjadi panggilan Tuhan, nah kita bisa berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan apa panggilan Tuhan dalam hidupku? Sehingga hidup kita tidak menjadi disorientasi. Kita mengerti ada tujuan.
ada panggilan. Baik, kita buka sekarang firman Tuhan ya. Mari kita buka dari Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan ini katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan itu ada pekerjaan yang baik yang Dia mau kita itu lakukan. Udah dari dulu itu sudah ada. Kita lihat lagi di Yeremia 1 ayat 5 katakan gini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Lalu kemudian firman Tuhan juga ada dikatakan di dalam Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini dari ayat ini kita bisa lihat lagi ada ukuran-ukuran iman gitu. Jadi ada panggilan Tuhan, ada ukuran iman. Nah, satu lagi ayat ya, dari 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10 katakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah ini, kenali panggilan kita. Saya kasih judul, kenali panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan mungkin sama-sama pendoa, tetapi beda. Yang satu misalnya berdoa untuk pelepasan, yang satu berdoa untuk panggilannya lebih berdoa untuk bangsa misalnya. Itu udah semakin tajam lagi ya. Nah, kita diminta oleh Tuhan untuk terus supaya panggilan kita itu makin teguh. Kalau kita teguh itu nggak gampang goncang. Sekarang ini kita lihat ya di YouTube itu ada banyak sekali acara-acara. Saya nggak bilang itu acara dunia, acara rohani. Coba kalau kita saksikan itu semua. Pertama, kita bisa habis waktu. Kedua, kita jadi nggak tahu yang mana yang mau kita fokusin gitu. Sebenarnya panggilan kita tuh yang mana gitu. Nah, puji Tuhan, kita ada di satu wadah yang melalui gembala sidang kita sudah makin dipertajam. Ada visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui gembala sidang kita, yaitu apa? Pencurahan api Pentakosta ketiga memberi kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi apa? Kita ini akan menyelesaikan amanat agung. Ini visi yang kita dapat dari Tuhan untuk kita. Nah, jadi semakin tajam, semakin fokus lagi kita akan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dulu kita belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita kan di sekolah, kita belajar. Pasti kita diminta jadi juara kelas. Jadi pokoknya tuh dunia ini mengajarkan kepada kita tuh untuk terbaik, terkenal, terkaya, terpinter. Pokoknya yang harus yang nomor satu. Akibatnya kita tuh jadi tuh kita bersaing atau kita berkompetisi atau kita tuh jadinya iri hati. Padahal Tuhan itu nggak seperti itu. Kalau kita lihat di firman Tuhan di Bible, Tuhan itu punya panggilan yang berbeda-beda pada setiap kita. Bahkan waktu Bapak Yakub sebelum tutup mata, Bapak Yakub itu memberkati 12 anak, itu beda-beda berkatnya. Dan kita kan keturunan Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub. Nah, jadi berkat-berkatnya itu pun juga beda-beda. Sama lokasi-lokasinya juga, tempat-tempat yang diberikan oleh Bapak Abraham, Bapak Yakub kepada 12 anaknya pun itu beda-beda. Ada tempat-tempatnya. Kita juga seperti itu, wadahnya dipakai berbeda-beda, tapi kita semua sama. Jadi satu sama lain tuh kita nggak bisa bersaing, nggak bisa iri hati. Kita nggak bisa bilang, oh aku mau sama seperti dia. Lain.
beda. Sekarang bagaimana bisa, misalnya buah durian sama buah duku. Yang duku bilang mau sama seperti durian, ya beda lah. Fungsinya beda, yang satu buahnya rasanya beda, yang duku rasanya beda. Nah, ini yang kita harus kenali, apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita, sehingga kita maksimal gitu di dalam hidup kita, dan kita tidak asal-asalan gitu. Tidak, mungkin kalau orang-orang yang lagi ada di persimpangan, istilahnya orang yang baru lulus sekolah, lulus SMA, mau cari kuliah gitu, mau cari jurusan, itu kan bingung. Nah, di situ kalau kita ngerti panggilan Tuhan, kita pasti akan cari sekolah, kita akan ambil jurusan yang sesuai dengan passion yang Tuhan kasih kepada kita, beban yang Tuhan kasih kepada kita. Kita akan seperti itu, kita nggak akan ngikut-ngikutin orang, kita nggak akan, oh ini lagi musim ini, oh ini lagi begini. Akhirnya tuh kita tuh nggak ngerti kita mau apa gitu. Tetapi semuanya itu balik, sekali lagi saya ingatkan, semuanya itu tidak membuat kita tuh jadi lebih, oh gue lebih keren, gue lebih begini, lebih enggak. Itu semua sama, semua dipakai oleh Tuhan karena kita tubuh Kristus. Karena anggota itu ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, tapi kita semua sama dipakai, saling melengkapi. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan, balik lagi, hari-hari ini adalah menyelesaikan amanat agung. Bapak Ibu, ada 7 gunung yang Tuhan mau untuk kita berdampak. 7 gunung itu: 1, gereja; 2, pemerintahan; 3, keluarga; 4, pendidikan; 5, media; 6, seni dan budaya; 7, di marketplace, di dunia bisnis. Jadi bukan hanya di gereja loh, tapi masih ada 6 gunung lagi yang Tuhan mau kita berdampak. Bapak Ibu, kenali panggilan kita, khususnya untuk generasi Yeremia. Ayo tanya sama Tuhan, Tuhan, apa panggilan yang Tuhan berikan untuk hidupku? Kejar panggilan itu, lakukan panggilan Tuhan itu, dan bersama-sama kita bersatu menyelesaikan panggilan yang sudah kita dapatkan melalui gembala sidang kita, yaitu dengan api Pentakosta ketiga kita mendapat kuasa untuk menyelesaikan amanat agung di dunia kita masing-masing, di 7 gunung yang dimana Tuhan taruh kita masing-masing. Mari kita selesaikan amanat agung. Mari kita katakan kepada Tuhan, kami mau Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima panggilan-panggilan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Lagi katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Bapa dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan di berbagai tempat yang Kau percayakan kepada kami Tuhan.
Kami mau Tuhan dipakai sebagai alat Tuhan untuk memperbesar kerajaan Allah, untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memperlengkapi kami, dan terus Engkau akan tambahkan kami dengan karunia-karunia yang baru yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terjadi bagi kami di 7 gunung, di gereja Tuhan, di pemerintahan bangsa kami, di dunia pendidikan, di keluarga-keluarga, di dunia media, di dunia bisnis, di dunia seni dan budaya. Terang Kristus telah terbit atas 7 gunung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasi